Oke, terus ya, Al-Quran, kitab suci kita itu, katanya Abduh, posisinya adalah hudan wa rahmatan. Bukan fiksi loh ya. Jadi Al-Quran itu hudan wa rahmatan. Ya, sekarang mulai rame gegeran itu. Kita senang sekali kalau ada gitu-gitu itu. Bahwa kitab suci itu fiksi. Sekarang lumayan ada bahan. Oke, katanya Abdul tidak begitu. Quran itu kenapa dia diturunkan? Sebagai petunjuk dan rahmat untuk alam semesta. Kenapa dia ngomong kayak gini? Karena banyak umat Islam ketika berhadapan dengan Al-Quran lebih sibuk dengan khasiah, syarah, taklik, tafsir tadi. Kitab tafsir jumlahnya mungkin ribuan, jutaan. Di perpustakaan itu sudah, mungkin kamu tidak bisa ngitung. Mungkin kamu sampai di laptopmu kamu kasih Al-Maktabah As-Syamilah ini, meskipun nggak pernah dibuka. Ya, nggak ada sedikit pun yang kamu buka. Mentalnya mental kolektor. Iya, buat apa? Kayak kamu e-book banyak, Pak, minta bukunya, beli buku. Oh ya, lagi woco. Al-Quran tidak bisa diposisikan begitu. Dia itu petunjuk. Suksesnya Al-Quran kalau dia menjadi hudan wa rahmatan. Sumbernya rahmatan lil alamin, sumbernya petunjuk hidup kita. Tidak berhenti di perpus atau berhenti di program-program. Kalimatnya Abduh di pengantarnya tafsir Al-Manar itu yang di juz 1, pada hari akhir nanti Allah tidak menanyai kita mengenai pendapat-pendapat para mufassir dan tentang bagaimana mereka memahami Al-Quran. Tetapi ia akan menanyakan kepada kita tentang kitabnya yang dia wahyukan untuk membimbing atau mengatur kita. Jadi Allah tanya, Quran itu sudah kamu jadikan pedoman hidup apa belum? Allah tidak akan tanya kamu sudah membaca tafsir apa, tafsirnya siapa. Allah tidak tanya itu. Allah sudah main apa belum dalam kehidupan kita. Jadi apa sih Al-Quran itu dalam hidup kita, itu yang ditanyakan. Jadi dia harusnya posisi ontologisnya sebagai hudan wa rahmatan, petunjuk dan rahmat. Jadi ini kritiknya Abduh pada tafsir-tafsir yang hanya berhenti di perpustakaan, di berjilid-jilid kitab tafsir tanpa punya relevansi nyata. Makanya dulu waktu kita membahas teologi pembebasan itu kan rata-rata hampir semua tokoh teolog pembebasan bilang pahami praksis ajaran Islam. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah baca satu ayat, coba rumuskan ayat ini kalau sehubungan dengan hidupku aku harus melakukan apa. Ayatnya Qul huwallahu ahad, bahwa Allah adalah satu-satunya. Nah ini dalam hidupku, manifestasi Allah satu-satunya itu apa? Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Apa yang harus aku lakukan dalam hidup untuk menunjukkan bahwa Allah lah tempatku bergantung satu-satunya? Itu namanya Quran jadi hudan wa rahmatan. Bukan lagi debat tafsir siapa yang paling benar, paling baik. Dan itu tidak ditanyakan oleh Allah. Yang ditanyakan, kamu sudah berpedoman pada Quran atau belum? Oke, ya insya Allah kalian semua kan punya Quran toh? Meskipun jarang dibuka. Ya, sekarang kamu bisa alasan bukan? Gak harus dibuka, toh sekarang di HP aja ada kan gitu. Ya, meskipun di HP aja ya sama aja. Paling kamu download aja, buka ya jarang. Oke, ya memang situasinya sudah akhir zaman. Alasannya kan sudah tidak kayak dulu lagi. Kamu selalu bilang gitu. Kemarin sudah dikritik kan, alasannya akhir zaman kan memang begitu Pak ya. Oke, ini yang
dari Al-Manar. Saya singgung sedikit karena sekarang banyak orang yang dikit-dikit Qur'annya, dikit-dikit Qur'annya. Tidak salah, dia benar, cuma tidak gampang. Untuk orang bisa memahami Al-Quran, katanya Abdul, syaratnya paling tidak harus menguasai ilmu bahasa. Jadi, karena Al-Quran itu kadang-kadang lafadznya sama, maknanya beda. Ada yang redaksinya beda, maknanya sama. Maka kita harus ngerti ilmu bahasa, nahwu, shorof, termasuk balaghah, ilmu untuk mengetahui struktur bahasa. Yang ketiga, ngerti ilmu humaniora untuk membantu pemahaman ayat yang berhubungan dengan kemanusiaan. Al-Quran itu pertama-tama sebenarnya ngomong kepada akal, kepada manusia, untuk manusia. Maka hati-hati dengan ayat-ayat sains. Kadang-kadang Allah itu ngomong ayat-ayat yang hubungannya sama sains itu tidak semata-mata ngomong sains, tapi semata-mata memberi isyarat, memberi petunjuk pada manusia. Mungkin tentang kebesaran Tuhan, mungkin tentang kekuasaan Tuhan. Maka harus ngerti ilmu humaniora, ilmu tentang manusia. Sosiologi, antropologi, geografi harus paham. Kenapa Al-Quran itu ngasih simbol surga semacam itu, neraka semacam itu, menggunakan isyarat A, isyarat B. Nah, itu ilmunya ilmu humaniora, ilmu kemanusiaan. Ya contohnya misalnya harus ngerti budaya Arab. Misalnya budaya Arab, Al-Quran ngomong kita harus tidak durhaka pada orang tua. Kalimatnya wala taqul lahuma uffin. Itu kalau diartikan letterlock, kita tidak lihat struktur setting budayanya Arab, itu kan berarti tidak boleh ngomong pada orang tua. Jadi kalau ada bapakmu, ibumu, kamu nggak boleh gitu, nggak boleh. Tapi kalau misuh boleh misalnya. Misuh kan tidak ada dalilnya, misalnya begitu. Kan tidak begitu. Di Arab mungkin zaman itu itu sudah kasar kalau di depan orang tua. Ya mungkin kayak orang Jawa bilang su gitu. Padahal ya mungkin di luar Jawa orang ngomong su tidak kaget. Tapi di sini kan konotasinya jadi jelek. Meskipun cuma su, kalau di Arab cuma itu kan kasar. Jadi cara memahami begini, kalau kita tidak ngerti humaniora susah. Ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk tentang poligami, termasuk tentang suami istri, termasuk tentang surga neraka, isyarat-isyaratnya, simbol-simbolnya. Kita butuh ilmu-ilmu kemanusiaan. Yang keempat, kita butuh ilmu sejarah pemikirannya umat Islam. Jadi kalau ini sejarah transformasi hidayah, bahasanya Abdu. Karena tafsirnya Abdu itu kalau ilmu tafsir dikategorikan tafsir adab ijtimai. Jadi bagaimana Al-Quran dalam sejarahnya menjadi petunjuk bagi umat Islam. Itu kita juga harus ngerti. Kalau yang tadi humaniora, sekarang kita ngerti sejarahnya. Sejarah pemikiran berdasarkan Al-Quran. Terus baru sejarah Nabi, sirahnya Nabi Muhammad. Ini kualifikasi seorang mufassir. Jadi kalau ingin ngerti Al-Quran, harus belajar. Kalau ada orang, mari kita kembali pada Al-Quran dan hadis, oke, sip, itu luar biasa, ayo belajar. Tidak ujuk-ujuk terus buka terjemahan. Kalau buka terjemahan nanti, jangan-jangan nanti ada suami mukuli istrinya terus buka Quran. Ya di Quran ada. Ya kan? Kan ada fa'idhuhuna wahjuruhuna fil madaji wadribuhuna. Ada dalilnya laki-laki mukuli istri.
Kalau sebaliknya kan tidak ada, istri mukuli laki-laki tidak ada. Jadi begitu istrinya mau balas, tidak ada dalilnya. Nah itu tidak bisa. Maka perlu ilmunya. Ada ilmunya. Jangan dijujuk terjemahan.